right? Tapi sekarang ni, 2 minggu daripada sekarang, Indonesia akan memasuki satu fasa yang boleh kita sifatkan sebagai the final push. The final push for World Cup qualification. And sekiranya mereka layak, mereka akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang layak dan akan membuka pintu untuk negara-negara lain di Asia Tenggara. And that's why, bukan setakat kita, tetapi bila aku berbicara dengan rakan-rakan wartawan aku di Thailand, di Vietnam, semua mengikuti dengan begitu rapat. Bukan kita je yang sangat fixated on Indonesia. Pengamat Malaysia salut. Misi timnas Indonesia jadi negara Asia Tenggara pertama ke Piala Dunia buat dunia terguncang, Malaysia terdiam. Asia terperangah. Api. Gelombang besar kebanggaan dan kekaguman kini melanda seluruh Asia Tenggara setelah pengamat sepak bola Malaysia secara terbuka memberikan pujian dan rasa hormat luar biasa kepada timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang kini viral di berbagai media internasional, pengamat asal Kuala Lumpur itu menyebut bahwa misi besar Garuda menuju Piala Dunia 2026 bukan sekadar impian, melainkan kenyataan yang sedang terbentuk di depan mata. Suaranya bergetar saat mengatakan, Indonesia adalah contoh nyata bagaimana tekad dan strategi bisa menumbangkan batasan sejarah. Mereka bukan lagi tim Asia Tenggara biasa, mereka calon wakil Asia di Piala Dunia. Ucapan itu sontak membuat publik Malaysia terdiam. Di negeri jiran itu, banyak pihak mulai mengakui bahwa Indonesia kini telah melangkah jauh meninggalkan rival-rival lamanya, termasuk Malaysia sendiri. Bagi sebagian fans Malaysia, ucapan tersebut terasa seperti tamparan keras. Bagi pengamat sepak bola dunia, pernyataan itu justru menjadi pengakuan penting bahwa kebangkitan sepak bola Indonesia bukan sekadar fenomena lokal, melainkan gelombang besar yang mengguncang Asia. Semenjak timnas Indonesia tampil perkasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4, kemenangan demi kemenangan mereka menjadi perbincangan hangat di media global. Ketika skuad Garuda menaklukkan beberapa raksasa Asia, termasuk menahan imbang tim papan atas dan menumbangkan lawan yang sebelumnya mustahil dikalahkan, dunia pun tersentak. Dari Tokyo, Seoul, hingga London, para analis sepak bola kini menyebut Indonesia sebagai tim revolusioner Asia Tenggara, julukan yang belum pernah disematkan kepada negara ASEAN manapun sebelumnya. Mantan pelatih dan pengamat asal Malaysia, Datuk Khalid Rahim, dalam sesi siaran langsung di TV Malaysia, dengan nada getir tapi jujur, mengatakan bahwa sudah saatnya Malaysia bercermin dari apa yang dilakukan Indonesia. Kita dulu sering menertawakan mereka, tapi sekarang, siapa yang tertinggal? Indonesia kini punya sistem, punya arah, punya ambisi yang luar biasa. Mereka berlari sementara kita masih berjalan di tempat. Ujarnya, disambut tepuk tangan penonton studio yang tampak emosional. Kata-kata Khalid Rahim itu menjadi trending di media sosial Malaysia. Banyak netizen menulis komentar dengan nada malu sekaligus kagum. Kami dulu angkuh, tulis seorang warganet di Twitter. Tapi lihat Indonesia sekarang. Mereka punya visi. Mereka punya pemimpin seperti Erick Thohir, pelatih luar biasa seperti Patrick Kluivert, dan pemain-pemain naturalisasi kelas dunia. Kami hanya bisa menonton. #Respect Indonesia bahkan sempat menduduki posisi teratas trending topik di Malaysia selama 2 hari berturut-turut. Sementara itu, di Indonesia sendiri, suasana penuh semangat membara menyelimuti publik. Setiap kali skuad Garuda bertanding, stadion selalu dipenuhi lautan merah putih. Ribuan supporter rela datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan perjuangan para pahlawan lapangan hijau. Energi yang menggelegar dari tribun penonton seperti menjadi bahan bakar tambahan bagi tim asuhan Kluivert untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Misi besar untuk menjadi negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia bukan lagi sebatas impian nasionalis, tapi proyek ambisius yang disiapkan secara matang. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah menyiapkan infrastruktur, membangun sinergi dengan pemerintah, hingga memperluas jaringan ke Eropa, akademi muda, sistem scouting internasional, dan langkah-langkah naturalisasi pemain keturunan dilakukan dengan profesional dan transparan. Indonesia kini berada di jalur yang benar. Kita menyaksikan sejarah baru sepak bola Asia Tenggara sedang ditulis, ujar analis ESPN Asia, James Morris. Dan yang paling menarik, ini bukan tentang keberuntungan. Ini tentang strategi, konsistensi, dan keberanian. Sementara itu, media Malaysia seperti Harian Metro dan Berita Harian menulis laporan yang bernada getir. Mereka menyebut bagaimana Malaysia kini tertinggal terlalu jauh dalam hal perencanaan dan pembinaan pemain.
Salah satu kolumnis bahkan menulis dengan nada kecewa, Indonesia dulu hanya penonton, sekarang mereka pemeran utama, dan kita masih sibuk berdebat di dalam federasi sendiri. Ketika nama-nama besar seperti Jairo Riedewald, Mitchell Bakker, Pascal Struij, dan Miliano Jonathans resmi memperkuat skuad Garuda, dunia sepak bola Eropa pun ikut menoleh. Mereka yang dulu bermain di Liga Top kini mengenakan jersey merah putih dengan penuh kebanggaan. Para komentator Eropa menyebut langkah itu sebagai fenomena baru Asia yang mengubah persepsi dunia tentang kekuatan sepak bola kawasan. Di Malaysia, kabar ini seperti bom waktu. Banyak fans kecewa pada federasi mereka sendiri yang dinilai gagal memanfaatkan momentum dan malah sibuk dengan polemik internal. Dalam forum-forum daring, para penggemar sepak bola Malaysia bahkan membandingkan FAM dengan PSSI. Erick Thohir tahu apa yang dia mau. FAM? Mereka bahkan tidak tahu siapa pemain yang ingin mereka naturalisasi, tulis salah satu akun di forum Malaysia Bola Talk. Sementara itu, di Jakarta, Patrick Kluivert menegaskan bahwa misi Garuda kali ini bukan sekadar berburu kemenangan. Kami ingin menjadi simbol kebangkitan Asia Tenggara. Indonesia bukan hanya bermain untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh kawasan ini, katanya dalam wawancara eksklusif usai latihan tim di Jeddah. Ucapannya disambut sorak-sorai netizen Asia Tenggara, termasuk dari Filipina dan Thailand, yang mengaku terinspirasi dengan pencapaian Indonesia. Namun, di balik semua pujian itu, tekanan besar juga mengintai. Setiap langkah skuad Garuda kini menjadi sorotan dunia. Namun, berbeda dari masa lalu, kali ini mereka tampil dengan keyakinan tinggi, kekuatan mental baja, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Di akhir wawancara, pengamat Malaysia yang awalnya skeptis kini berbicara dengan nada hormat. Saya tidak malu mengakui, Indonesia telah menjadi pemimpin baru sepak bola ASEAN. Jika mereka benar-benar lolos ke Piala Dunia, itu bukan hanya kemenangan bagi mereka, tapi juga kebangkitan Asia Tenggara. Dan mungkin, kata-kata itulah yang paling menggambarkan kenyataan saat ini. Di saat banyak negara masih bermimpi, Indonesia justru sedang menulis sejarah. Dunia menatap, Asia terdiam, dan Malaysia hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa tetangga yang dulu mereka remehkan kini telah menjadi raksasa baru sepak bola Asia. Dengan semangat membara, misi besar Garuda ini bukan hanya tentang lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga tentang membuktikan pada dunia bahwa sebuah bangsa yang bersatu, percaya, dan berani bermimpi mampu menembus batas yang dulu dianggap mustahil. Indonesia bukan lagi bayangan. Indonesia kini adalah cahaya terang Asia Tenggara yang bersiap menggetarkan dunia. Indonesia api bola sepak.